bahasa aslinya. Karena kalau dalam maaf, dalam bahasa terjemahan akan ada beberapa bias yang mungkin nanti akan terdistorsi beberapa kalimat. Salah satunya mungkin di dalam Yohanes 13 ya, 13 ya ya. Akulah guru dan tuan ya. Aha, 13 ayat 13. Iya benar ya. Saya Ya, dikoreksi ya, benar ya. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Ya. Ya, ya, akulah guru dan tuan. Yang akhirnya tuan itu menjadi di tangan Melchioleter menjadi Tuhan. Sesuatu yang insannya akhirnya kita artikan sesuatu yang ilahiyah. Jadi mungkin seperti itu Pak Pendeta Melatok yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini Saya mau kita respon banyak sedikit, memberi Pak. pelajaran. Iya, silakan. Saya respon sedikit. Oke. Halo Pak Ilham. Ya, jadi tadi Pak Ilham sudah bicara banyak tentang kitab suci Pak Ilham yang menjadi dasar keimanan dari Pak Ilham sebagai seorang Islam. Betul Pak ya? Ya. Ya, dan Bapak juga mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada abad ke-7. Betul Bapak ya? Ya. Ya, jadi jelas bahwa kitab suci Kristen yang penulisannya sebelum abad ke-7 merupakan data yang lebih kuno. Dan kalau bicara tentang data, itu biasanya yang lebih kuno itu yang bisa diterima keakuratannya. Tetapi saya tidak sedang menyoroti itu dulu karena kita sedang bicara konteks tadi Yesus kealahan dan lain sebagainya. Saya mau kembali ke jalur aja. Bapak singgung Yohanes 13 ayat 13 lalu mengatakan bahwa ada kalimat dari Yesus, akulah guru dan Tuhan. Lalu Bapak mengatakan dari situlah kemudian ada orang yang berdasarkan data itu angkat Yesus jadi Allah atau mengistilahkan dengan istilah itu bahwa Yesus kemudian diangkat-angkat jadi Tuhan. Sebenarnya tidak demikian Pak. Saya jelaskan kepada Bapak ya. Bahwa kata Yunani untuk Tuhan itu kan kurios Pak. Memang kurios itu punya arti ada dua Pak. Kurios itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Dulu kaisar atau raja juga dipanggil dengan istilah kurios. Terjemahan Inggrisnya Lord atau Tuan. Jadi kepada raja, kaisar, penguasa, orang-orang bangsawan, pejabat misalnya, mereka bisa disebut kurios. Itu arti yang pertama. Tapi arti yang kedua, Pak, arti yang kedua dari kurios itu artinya Tuhan dalam arti setinggi-tingginya. Nah, kalau Bapak menyinggung tadi Yohanes 13 ayatnya yang ke-13 harusnya dengan 14 juga, lalu menganggap dari dasar ayat itu Kristen misalnya asal-asalan saja memakai data itu untuk menyebut Yesus Tuhan, tidak demikian. Karena kata yang sama, kata kurios itu Pak, itu dipakai di dalam Filipi pasal 2 ayat 11. Di mana dikatakan bahwa setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia pakai kata kurios. Nah menarik bahwa kata kurios di situ kalau lihat di ayat 10 dari Filipi 2, saya tunjukkan Bapak supaya tahu arah penafsiran Kristen itu seperti apa ya. Kalau saya Al-Quran, saya memang tidak banyak belajar Al-Quran. Saya memang hidup saya berikan untuk belajar Alkitab. Filipi 2 ayat 10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ini tidak mungkin Tuhan biasa. Masa yang di langit aja bertekuk lutut. Lalu yang ada di atas bumi, seluruh dunia akan bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus. Pasti dia bukan nabi biasa, pasti dia bukan manusia biasa, dia bukan raja-raja dunia, tapi dia adalah Allah. Makanya dikatakan semua langit, seisi langit itu berlutut, di bumi berlutut, di bawah bumi berlutut, dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi istilah kurios yang kami berikan kepada Yesus Kristus, itu memang apa adanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan pencipta alam semesta. Begitu Pak Ilham. Ya. Ya, saya poinnya sudah menangkap bahwa ya bagaimanapun yang saya sampaikan tentu akan
Pak Pendeta punya apologinya. Ya. Ya, ya, saya tidak. Dan memang saya sekolah itu, jadi memang harus dipersiapkan untuk seperti itu. Tapi kami sekali lagi kami tidak menyerang agama orang. Kami hanya mempertanggungjawabkan iman kami, begitu Pak.